kebahagiaan kalian berdua? Ya, kalau saya sebagai seorang suami ya, untuk ini sekarang saya menyikapinya dengan kita mesti sabar ya hadapan hal ini. Saya kan juga berbicara dulu itu kan pas saya memberikan statement itu kan saya berdasarkan pengalaman saya. Yang saya ucapkan adalah bila mana kita menyakiti seorang wanita sama saja kita menyakiti ibu kita. Saya pun mengalami hal tersebut. Dimana akhirnya saya menyadari hal tersebut. Saya baru tahu cinta sejati itu seperti apa, yaitu ibu kita. Dan saya nggak punya kesempatan untuk bisa hadir di pemakaman ibu saya. Itu yang membuat saya sangat miris. Tapi terjadi ini sekarang saya kayak berkaca ya. Memang ini kan bukan urusan saya antara ini kan masa lalunya Heni dengan RR kan. Gitu. Saya tapi di sini kan saya mengaca diri saya. Makanya saya cuma mengingatkan kepada RR bahwa tadi bila mana kita menyakiti wanita nih, wanita yang sudah bersamanya dulu, suka dukanya bersama dia, menemani dia, RR, akhirnya wajar lah kalau dia punya rasa yang benar-benar sedih gitu. Ya saya kan sini terenyuh kan melihat hal tersebut. Hampir setiap hari dia nangis, hampir setiap hari dia mengeluarkan semua perasaannya dia yang benar-benar bergejolak. Ya saya merasa terenyuh ya. Dan saya makanya kan juga memberikan nasihat kepada RR itu. Ya kan satu hal yang apa? Berpikirlah sebelum bertindak. Ya kan? Harusnya hal ini kan nggak perlu terjadi. Di dalam laporan-laporan ini nggak perlu terjadi. Itulah. Kenapa? Inilah orang yang telah menolong kamu pada saat susah, RR. Ini wanita yang sangat baik, yang sudah menolong kamu di saat kamu terpuruk. Dia menemani kamu, menjaga kamu. Betul. Ya itu, saya cuma bisa mengingatkan hal itu supaya bisa berdamai. Laporan ini segera selesai, supaya akhirnya RR juga bisa move on, Heni juga bisa move on, berdamai dengan masa lalunya. Dan akhirnya saya juga mendoakan buat RR juga mendapatkan pendamping hidupnya yang terbaik. Heni juga mendapatkan pendampingnya ya sekarang bersama saya kan, ya kan? Benar. Ya itu aja sih, saya memberikan statement seperti itu aja. Kalau mengenai laporan yang saya bilang katanya mau mengugat dia 10 miliar itu kan lawyer memberikan hal tersebut memang dari gugatan namanya perdata. Artinya saya tidak ada niat jahat, hanya untuk mengingatkan gitu. Karena kan ada kearifan dalam berbicara di depan umum. Kalau belum terbukti apapun jangan kita langsung memberikan statement, ya kan? Itu aja sih saya cuma memberikan niatan gitu. Nah, ini kan baru saya katanya, saya kan baru memberikan ceritanya. Tapi kan saya di sini kan saya harus berpikir dulu lebih matang lagi di dalam menentukan yang namanya gugatan perdata ataupun ini nggak masalah gitu. Ya kan saya juga terus konsultasi dengan orang-orang ahli lah, baik itu dalam agama, baik itu dalam hukum ya kan. Saya bukan ahli agama, saya sendiri kan masih belajar dari 2014 kan? Tapi kan saya bertanya terus sama orang-orang ahli. Saya bukan orang yang sempurna, tapi saya terus belajar untuk bisa lebih sempurna lagi hari demi hari. Ya, kamu gimana? Dari Mbak Heni gimana? Kalau saya pribadi sih cuma maksudnya ya ikutin aja lah prosesnya gitu kan, sebagai warga negara Indonesia yang baik ya ikutin aja semuanya. Kalau saya pribadi sih udah maksudnya nggak pernah nyangka sih maksudnya dia bisa setega itu sama saya gitu, nggak pernah melihat perjuangan dan pengorbanan saya gitu. Jadi ya sudahlah, mau dia seperti apa ya saya tinggal ikutin prosesnya aja, lillahi ta'ala aja, pokoknya jalanin aja yang bisa saya jalanin, yang bisa saya terima ya saya terima, yang nggak bisa saya terima ya nanti tinggal lawyer saya yang berbicara, tinggal hukum Indonesia yang berbicara. Bahkan nyesel nggak? Kalau dibilang nyesel, saya dari waktu yang dia ketangkap setelah saya menikah sama dia, itu saya bilang saya nyesel. Kalau saya nggak nyesel kan saya munafik banget ya gitu. Maksudnya dia sudah berjanji sama saya gitu berkali-kali tidak akan menggunakan narkoba lagi.
sampai akhirnya menggunakan lagi pasti nyesel lah. Apalagi sekarang dia bisa tega gitu loh bikin LP buat saya gitu, orang yang pernah hidup bareng sama dia gitu, dan dia bilang saya laporin dia di Polres Jaksel, teman-teman media juga tahu gitu loh bahwa bukan saya yang lapor, saya tidak melaporkan dia gitu. Makanya saya sangat menyayangkan sekali sih gitu. Dan sekarang kalau dibilang saya nyesel, ya saya nyesel lah. Orang yang pernah hidup sama saya, yang pernah saya perjuangin, yang pernah saya korbanin, maksudnya saya korbanin seluruh jiwa raga saya gitu kan. Semuanya lah gitu. Kalau materi mah bisa dicari lah ya kan, Allah pasti akan gantikan semuanya. Nyesel banget. Mbak Heni dapat pembelajaran apa sih dari permasalahan ini? Pembelajarannya bahwa saya benar kata orang tua saya gitu loh, boleh mencintai manusia tapi jangan berlebihan gitu, tapi tetaplah cinta sama Allah, itu sih pembelajarannya. Jadi Saatnya ke depannya ya, jika pihak sana tidak mau mencabut atau tetap kekeh pada pendiriannya, tetap lapor, gimana? Ya kalau saya sih kalau misalnya tetap bersikap seperti itu ya pasti kan kita hidup di negara hukum ya gitu, pasti juga saya juga udah nunjuk lawyer gitu, jadi biar nanti lawyer saya aja yang berbicara masalah hukumnya. Kalau saya sebagai yang dilaporkan, saya ikutin aja proses semuanya. tetap menerima Mbak laporan itu? Kalau menerima sih, siapa sih orang manusia yang mau nerima dilaporin kan, apalagi itu orang yang pernah saya Pernah bersama kamu? ya pernah bersama saya, yang pernah saya perjuangin, pengorbanin, pasti nggak terima lah, hati nurani saya juga nggak akan terima gitu. Maksudnya yang seharusnya tidak ada dalam masalah ini, kenapa harus ada kan gitu, kayaknya kenapa sih kok kayak gini, ada apa sih gitu, maunya apa sih Mbok ya. Kalau misalnya kita udah ketemu setelah menikah, saya dengan Sandi, terus nggak ada titik temu, ya sudah kan bisa by somasi dulu gitu kan, tuh bisa datang ke rumah saya gitu kan, ketemu orang tua saya atau kakak saya gitu sih. Tapi kenapa langsung bikin LP itu aja yang saya agak kok gitu sih gitu loh. Ya sedih lah pasti dia. Sedih lah, saya pasti bohong lah kalau saya Kamu nggak jujur sedih. aja nggak apa-apa, pokoknya ini masalah kamu yang harus kamu bisa selesaikan dan berdamai. Kalau memang kamu sedih, nggak apa-apa, aku juga bisa terima. Ya kalau sedih sih pasti sedih lah, maksudnya ya balik lagi tuh ya kan, mantan suami kok bisa berbuat seperti itu, setega itu gitu. Maksudnya kok kamu nggak ngeliat sih perjuangan aku, kok kamu nggak lihat pengorbanan aku sih, itu aja sih. Nah, dengan publik sendiri, akhirnya kita balik lagi ke publik, ke netizen, pasti banyak yang mencibir, Ya, saya bolak-balik kasus terus. iya bingung juga gitu, maksudnya aduh saya kan menikah dengan public figure, berarti saya harus menerima konsekuensi yang harus saya jalanin kan. Ketika pasangan saya bermasalah atau berkarya, dia mendapatkan karya yang baik, saya harus tetap ada di sampingnya kan. Dan kebenaran kan mantan saya kemarin, mohon maaf gitu ya, kasus berkasus tuh, setelah bercerai pun kasus lagi. Jadi aduh saya bingung juga gitu, saya mau menjelaskan sama netizen, sama masyarakat. Ya saya pikir masyarakat dan netizen juga udah cukup cerdas ya menilai semuanya, case di dalam ini seperti apa, kayak gitu sih. Saya balikin lagi sama netizen, balikin lagi sama Allah. Ya saya sebagai di sini orang yang pernah hidup di samping dia, dan setelah tidak hidup bersama, kasus lagi, ya nggak akan ada yang mau gitu. Saya juga kalau misalnya bisa saya ulang waktu gitu, saya balikin waktu, ya saya nggak akan mau dampingin dia gitu. Mas Andi, melihat kalian kan berdua lagi bahagia-bahagianya nih. Iya. Akhirnya permasalahan terus nambah-nambah ini bagaimana? Ya saya anggap itu ujian. Saya anggap memang dalam kehidupan kita, jangan bilang kita beriman kalau nggak diuji. Arti dalam iman itu adalah kan kita niat baik. Kita niat baik pasti akan diuji. Saya anggap itu. Dan saya selalu harus bisa bersyukur dengan hal itu. Dan saya harus bisa melihat hikmahnya. Apa sih hikmah dalam permasalahan ini gitu kan? Ya artinya berarti saya harus bisa belajar lebih sabar menghadapi ini. Dan saya harus bisa belajar untuk tabayun kan, bisa meng-cross-check apa sih sebenarnya permasalahan ini gitu kan. Apa sih yang terjadi sebenarnya? Oh, di sini saya lihat kira-kira bisa menilai gitu. Oh,
Ya sebenarnya kan ya tadi saya diceritakan bahwa dia sering nangis juga, sedih, dan itu kan menjawaban. Ya akhirnya kan kalau saya melihat kondisinya dia kan saya langsung ke flashback. Saya bukan orang yang sempurna, saya juga punya pengalaman kesalahan-kesalahan sebelumnya kan. Akhirnya pun saya waktu itu saya mengakui kesalahan saya dan saya menyesal, saya menyesal di depan umum. Bahkan media pun waktu itu kan wawancara saya kan, saya menyesal dengan kehidupan saya yang dulu dan akhirnya saya mengakui kesalahan saya gitu. Sehingga akhirnya nggak lama kemudian saya dipertemukan sama Henny. Kayak apa ya, dia bilang, Nina, setelah kamu sadari akan kekacauan dalam hidupmu, kamu akhirnya menemukan apa ya namanya, hadiah-hadiah. Intinya kan semua itu kan indah pada waktunya. Jadi ketika kita menyadari kesalahan kita dalam kehancuran, kerusakan, kita nggak bisa boleh sombong lagi, sadari gitu kan. Kita nggak denial lagi, kita nggak menyangkal lagi bahwa kita ini baik-baik aja, enggak. Akhirnya saya sadar itu semua, akhirnya satu demi satu ya kehidupan itu diperbaiki. Dan saya bersyukur kepada Allah kenapa saya mendapatkan hadiah. Hadiah itu ya apa? Ya seorang wanita yang baik, saya bilang. Seorang wanita yang baik dan juga dalam pengalaman hidupnya dia berjuang untuk pasangannya dulu gitu. Dan ini adalah sebuah kesempatan buat saya. Saya anggap ini adalah kesempatan yang diizinkan oleh Allah itu untuk saya bisa menjalaninya dengan baik. Ya saya pasti akan, ya namanya kita bukan orang sempurna ya, jatuh bangun masih ngalamin. Tapi kan saya pasti akan mengacu dari pengalaman saya yang sebelumnya gitu. Itu aja sih. Kalau saya depan media kan maksudnya kemarin selalu nangis ya. Kalau sekarang kayaknya kalau saya ngelihat ke dulu sih jadi lucu gitu, maksudnya kenapa sih mesti nangis gitu. Tapi ya gimana ya, namanya juga mantan suami. Kalau sekarang alhamdulillah saya udah bahagia sama Sandi. Amin. Jangankan di media, hampir pas awal-awal saya kenal juga apa-apa pasti curhat tentang permasalahannya. Sampai kan saya suka bercanda sama dia, masa lalu biarlah masa lalu, saya bercanda gitu terus kan. Maksudnya emang ya paling nggak kita nggak bisa merubah dia, saya nggak bisa merubah dia, tapi hanya dia bisa berubah dengan apa yang dialami dan akhirnya bisa intinya sih berdamai dengan masa lalunya. Dan saya nggak bisa nyuruh dia berdamai, itu hanya dia sendiri yang bisa. Yang paling nggak saya bisa mendampingi dia di dalam saat sulitnya dia, di dalam berdamai dengan dirinya. Itu aja sih. Sampai tiada. Insyaallah. Ada pesan nggak buat mantan? Apa yang mau diucapkan? Kalau pesan sih aku paling mudah-mudahan kamu menjadi seorang manusia yang baru, bisa menjadi lebih baik. Mudah-mudahan apa yang pernah aku nasihatin sama kamu, mudah-mudahan kamu ingat kembali bahwa apapun kamu pikirkan dulu, dan jangan mudah dan jangan gampang tersulut sama omongan-omongan orang gitu. Semuanya difilter dulu, disaring dulu. Mudah-mudahan mendapatkan pendamping yang lebih baik dari aku. Mungkin aku waktu menjadi pendamping kamu, mungkin aku tidak baik di mata kamu, tapi aku harus tekankan sama kamu, manusia di dunia ini nggak ada yang sempurna. Yang sempurna itu cuma milik Allah. Tapi bakal akan berubah kira-kira menurutmu? Gimana? Akan berubah nggak sih si karakter mantan? Itu wallahu alam ya. Maksudnya kalau karakter itu kita balik lagi ke diri sendiri. Kalau mau 1000 orang, mau 1000 pendamping, mau 1000 manusia ataupun seluruh manusia di dunia ini ingin merubah sosok orang tersebut gitu, tapi kalau diri dia sendiri tidak mau berubah, percuma juga gitu. Jadi balik lagi sama diri sendiri. Dan Allah akan merubah dia dan dia pun akan mendapatkan hidayah dan menjadi lebih baik. Mas Andi, apapun hasilnya nanti keputusannya bakal tetap mendampingi dan menemani. Iya dong, pasti. Ya, ketika kita bertindak, kita harus tahu dengan konsekuensinya dan siap. Artinya apa? Tanggung jawab. Karena saya sudah memilih, artinya saya bertanggung jawab dengan semua konsekuensi. Itulah saya menjadi seorang imam pada ini, jadi saya harus bertanggung jawab dan menerima semua konsekuensi. Kekurangan dan kelebihan saya terima. Bismillah. Harus Mas dampingin aku, karena kan case-nya ini kan
tentang kita berdua nih. Gitu. Makanya kan sampai sekarang dia lagi ngadepin begini ya saya bersama dia. Insya Allah sampai akhir. Amin amin. Ya. Till the end. Oke. Ya, Jana. Amin. Oke. Oke.